Oke kawan-kawan, kita akan membuat back-end-nya agar bisa diisi, kemudian bisa dihitung dan mengeluarkan hasil. Jadi kita harus masuk ke bagian main activity Java. Ya, di sini dia. Nah, untuk pada proses pembuatan ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu tipe data dan apa itu variabel. Jadi, kalian boleh cari dulu lah di mana bisa dapatkan informasi itu. Dan menurut saya ini nggak susah. Tipe data itu, ya data yang dimuat itu sesuai sama tipenya. Misalnya, kalau misal kita ngisikan ini dia huruf, berarti tipe datanya string. Kalau kita isikan dia angka, berarti tipe datanya integer atau double gitu. Dan variabel itu tempat penampungan data. Jadi kalau kita ada menampungkan sebuah data di sini harus ada variabelnya biar data itu ditampung gitu. Kalau kurang paham, boleh pelajari sendiri dan menurut saya ini tidak susah. Jadi kita lanjut dulu, kita mengejar outputnya. Oke, kita masuk ke main activity.java. Jadi pertama-tama kita buat dulu tipe datanya, kita pakai tipe data objek ya. Kita lihat ada berapa objek sini, ada text view, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kan sebenarnya si judul ini kan nggak perlu kita apa-apain, berarti kita hanya pakai 4 objek ini aja yang harus kita masukkan ke dalam backend. Nah, oh iya teman-teman, ini saya lupa. Untuk si hasil ini kan harus ada ID-nya agar dia dipanggil itu pas. Jadi kita daftarkan dulu ID-nya. ID-nya kita buat result. Oke. Nah, balik ke mainActivity.java. Kita buat dulu, kita panggil dulu yang pertama. Si edit text. Berarti edit text. Lalu kasih nama variabelnya. Variabel ini kita buat dia var1 ya. Artinya variabel 1. Nah, karena ini jenisnya sama nih, bilangan pertama dan bilangan kedua, objeknya ini sama, jadi kita masih bisa daftarkan dia menjadi satu objek aja. Tinggal masukkan lagi nih, si variabel 2 untuk si bilangan kedua. Jadi nggak perlu membuat edit text var 2 gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, bisa aja. Cuman kan nanti kalau semakin banyak sintaks yang kita masukkan, kan semakin berat nanti aplikasinya. Jadi lebih bagus kita persingkat gitu. Oke, kita sudah mendaftarkan si dua ini. Sekarang kita daftarkan si button. Button. Lalu kita buat nama variabelnya count. Atau hitung aja lah. Hitung. Titik koma. Kemudian kita ambil lagi si text view untuk ngambil si hasil. Berarti text view lalu hasil semikolon. Oke, kita sudah buat variabelnya berdasarkan si tipe data objek-objek ini. Sekarang kita inisiasi. Jadi variabel-variabel ini nanti digunakan untuk si komponen-komponen yang mana gitu. Jadi kita masuk ke sini, di create, kita tambahkan var1 sama dengan find view by id r titik id, lalu kita ambil si id-nya bilangan 1. Nah, jadi si variabel 1 itu untuk si id bilangan 1. Ini nih, untuk si dia. Mana si ID? Ah, ini. Untuk di sini, ID bilangan 1. Gitu. Ya, ID-nya bilangan 1. Nah, untuk si var2, nanti kita ambil si ID-nya si bilangan 2. Gitu. Itu namanya inisiasi. var2 sama dengan find view by ID, kemudian R artinya read, ID, lalu bilangan 2. Oke, kita sudah inisiasi dua variabel. Kemudian, button nama variabelnya si hitung sama dengan find view by id read id, lalu kita buat si count. Nah, kenapa count? Lihat lagi ini. Si button ini kan count nama id-nya. Lalu kita inisiasi yang terakhir itu si hasil. Hasil sama dengan find view by id r id, kemudian apa hasil tadi? Result ya. Ini deh si result.
Oke, good. Sekarang kita sudah punya komponen yang sudah kita inisiasi. Kita akan masuk ke prosesnya. Nah, prosesnya itu gimana? Gini dia. Jadi, kita akan membuat atau memasukkan bilangan pertama, lalu bilangan kedua, lalu kita hitung. Nah, dihitung inilah proses itu terjadi. Paham ya? Kita masukin bilangan pertama, bilangan kedua, lalu ketika kita klik hitung, maka di sini sebuah proses penghitungan terjadi dan akan mengeluarkan hasil. Jadi, prosesnya tuh ada di button hitung. Nah, jadi kita buat di sini hitung dot set on click listener, lalu new view on click listener. Oke, good. Dah. Nah, sekarang kita ambil dulu bilangan yang masuk ke sini agar bisa diproses. Jadi caranya string ini tipe data yang memuat karakter atau semua jenis huruf atau angka. String, kemudian kita buat variabel baru str atau string var1 sama dengan, lalu kita ambil si variabel 1 var1, lalu titik get text titik to string. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh kita membuat variabel baru dengan tipe data string untuk si variabel 1. Nah, jadi setiap input yang diisi ke dalam sini itu akan menghasilkan nilai string. Jadi harus kita daftarkan dia sebagai string. Nah, kalau nggak didaftarkan sebagai string, nanti dia aplikasinya force close. Karena memang hukumnya kayak gitu. Setiap yang kita masukkan di sini dan kita ambil datanya, maka itu menghasilkan sebuah string. Jadi string, kita daftarkan variabel baru. Untuk si variabel 1, get text. Kita ambil yang ada di sini, kita get, lalu kita masukkan dia sebagai variabel string. Nah, begitupun untuk si variabel yang kedua. Kita daftarkan lagi string str var2 sama dengan var2.getText.toString. Oke, good. Nah, kan kita udah buat dia ke dalam string. String tambah string kan dia nggak bisa. Jadi kayak mana kalau misalnya kita buat AC tambah AB. Nah, hasilnya apa coba? Kan nggak bisa tuh. Nih ya, kita buat analoginya. Kita punya di sini text box. Oke. Nah. Sorry. Jadi setiap data yang masuk ke dalam sini, itu akan menghasilkan string atau karakter. Nah, gimana kalau misalnya kita buat A lalu ditambah B? Apakah hasilnya C? Kan nggak mungkin kan? Nggak bisa dong. Karakter itu nggak bisa ditambah. Nah, kalau misalnya kita buat 1 tambah 2, hasilnya 3. Nah, ini bisa. Jadi, yang bisa dijumlahkan itu hanya karakter yang sifatnya numerik atau number. Jadi, ada integer, double. Jadi, kalian boleh cari nanti ya, apa tipe datanya. Kita balik ke Android Studio-nya. Di sini. Nah, ini kan tadi sifatnya string nih. Tipe datanya. Berarti kita harus ubah dulu dia ke dalam integer. Integer, lalu kita buat variabel baru, integer var 1 sama dengan integer dot parseInt, lalu kita panggil si string var1. Nah, jadi kita akan mengkonversi si variabel ini menjadi integer gitu. Integer var2 integer dot parse integer lalu string variable 2. Oke, good. Oke, sekarang kita jumlahkan. Integer kita buat variable baru,
Nama variabelnya jumlah sama dengan kita tambahkan si integer var1 ditambah integer var2 semikolon. Oke, sekarang kita panggil si ini variabel hasil dot set text, lalu kita panggil si jumlah. Oke, semikolon. Dah, kita coba run. Oke, kita masukkan 1 tambah 2 sama dengan. Wah, dia force close. Ada yang salah. Apa yang salah ya? Coba kita tambahkan string dulu ya sini. Hasil tambah hup, hup, hup. Oke, bisa ya. Berarti tadi ada kesalahan karena kan kita buat di sini nih ada hasil nih. Ini kan string nih. Apanya? Nih teksnya. Jadi kalau tadi nggak kita daftarkan si string ini, dia tuh jadi force close, ada error. Nah, jadi kita tambahkan dia nih string tadi. Yang petik 2 artinya string ya. String tambah si jumlah, variabel jumlah ini. Jadi hasilnya ini. Tereng. Kita coba lagi, misal kita buat 14 tambah 16. Hitung 30. Ya, project kita selesai. Kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar dan kita akan belajar di project berikutnya.